Penulis buku yang terkenal namanya Charles Dickens, ya, penulis buku yang terkenal di luar negeri sana namanya Charles Dickens. Dia mengatakan bahwa Yesus pernah mengajarkan, menceritakan sebuah cerita pendek yang sangat dalam sekali maknanya. Ya, yang sangat dalam sekali makna, yang sangat-sangat bagus cerita ini. Lalu seorang penafsir lain mengatakan bahwa Yesus pernah mengajarkan, menceritakan tentang sebuah cerita Injil di dalam Injil. Ya. Jadi di dalam kitab Injil ada intisari Injil. Nah, dan kalau benar-benar memahami akan cerita ini, maka anak-anak ciptaan Tuhan, ya, atau anak-anak Tuhan itu pasti akan kembali kepada Bapa yang penuh kasih. Nah, cerita apakah yang pernah diceritakan oleh Yesus yang menjadi intisari dari Injil, yang menekankan sebuah cerita yang sangat bagus, yang sangat dalam maknanya? Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita membacanya ini secara responsoria. Saya ayat ganjil dan jemaat ayat genap. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian.
Jawab hamba itu, adikmu itu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sebuah cerita pendek ya, bagaikan sebuah novel cerita pendek, kisah yang sangat pendek yang bisa dibagi dalam beberapa babak. Tetapi sesungguhnya walaupun ini sebuah cerita pendek, tapi dia lengkap secara komprehensif menjelaskan bagaimana kerajaan Allah itu, bagaimana kasih Bapa itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini tentang konteks budaya Israel supaya kita bisa memahami cerita ini. Kalau kita tidak mengerti konteks budaya Israel, maka kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Anak laki-laki ya, dalam budaya Israel ya, kalau dalam bahasa aslinya di sini dipakai istilah huios. Huios itu artinya anak laki-laki yang sudah dewasa, yang memang berhak mendapat warisan, yang memang sudah legal ya menjadi anak dari bapaknya. Sementara kalau anak yang masih kecil itu pakai istilah teknon ya, artinya anak kecil, anak yang belum akil balik, anak yang belum sah resmi legal bisa mendapatkan hak warisan dari bapaknya. Nah, hal yang pertama ya yang akan kita pelajari di sini yaitu karakter anak yang hilang. Karakter anak yang hilang, poin yang pertama, pemberontakan dan keinginan untuk bebas. Pemberontakan dan keinginan untuk bebas. Nah, ada freedom, ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Nah, kisah ini sebenarnya ketika berbicara huios, anak yang sudah diangkat menjadi sah anak bapaknya. Jadi sebenarnya kisah ini itu menceritakan orang-orang Kristen yang sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Kisah ini sebenarnya bukan kisah tentang orang-orang dunia yang belum diangkat menjadi anak Tuhan, yang belum menerima kasih Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih tepatnya kisah ini sebenarnya menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sudah ada relasi orang percaya dengan Bapa di surga. Nah, tetapi ya, karakter orang percaya yang digambarkan melalui anak bungsu ini itu menggambarkan karakter orang percaya yang ingin kehendak bebasnya terpenuhi ya, keinginan bebasnya terpenuhi. Jadi bagaikan ya, kalau kalian para mahasiswa ya sudah
datang masuk ke STTOI lalu mendengar, ya, wah ternyata di kota lain sana itu enak sekali, ya, enak sekali, bisa bangun jam berapa bebas terserah, mau makan apa saja bebas, mau melakukan apa saja bebas, ya, bebas memenuhi kehendak sendiri, bebas memenuhi keinginan sendiri. Nah, lalu para mahasiswa mendengar, wah enak sekali ya kalau bisa ke sana ya, ke kota sana ya, daripada di kampus STTW ini sepertinya terkekang, sepertinya tidak bebas. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran anak yang bungsu ini, ya. Dia mendengar, wah di kota sana itu enak sekali, ya, enak sekali di kota sana. Nah, dia punya keinginan, dia punya ketidakpuasan di rumah bapaknya. Dia tidak puas dengan berkat yang dia peroleh di rumah bapaknya. Dia tidak puas, dia punya keinginan untuk hidup sendiri, terpisah dari bapaknya, ya. Nah, jadi itu akar mulanya, ya. Nah, jadi menurut seorang penafsir, ya, Coggins, dia mengatakan orang Kristen seringkali, ya, menjauh dari Tuhan, mengejar keinginan duniawi yang seringkali mengakibatkan kekosongan dan kemalangan rohani. Jadi walaupun sudah lahir baru, walaupun sudah diangkat menjadi anak Tuhan, walaupun sudah menjadi mahasiswa teologi, walaupun sudah menjadi hamba Tuhan, ya, tetapi masih ada keinginan duniawi ketika mendengar, ya, atau keinginan duniawi ketika melihat melalui Facebook kah, melalui YouTube kah, media sosial kah. Wah, indah sekali. Seharusnya bagaimana ya kalau saya memakai, bagaimana kalau saya seperti dia, ya. Makanya ada orang yang kan mengatakan, wah Pak, susah sekali menjadi hamba Tuhan, ya. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang seperti artis-artis itu, yang seperti pengusaha banyak uang, berjalan ke sana kemari, memakai banyak perhiasan dan lain-lain, ya, hidupnya mewah, ya. Lalu seniornya, ya, ketua sinodenya bilang, wah kalau gitu kau salah alamat, ya, kau seharusnya jadi pengusaha, bukan jadi hamba Tuhan. Nah, karena apa? Dia sudah tahu panggilannya menjadi hamba Tuhan, tapi keinginannya ingin seperti pengusaha. Nah, ini sudah tidak pas, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Orang Kristen, ya, sudah mendapat anugerah Tuhan, tapi karena keinginan untuk bebas, karena rasa tidak puas di dalam dirinya, maka dia meninggalkan rumah bapaknya. Nah, poin yang kedua, cerita ini menggambarkan kehidupan yang menghancurkan. Ketika bapaknya menyetujui kehendak bebas si anak, dikasih uang, malahan, ya, dikasih uang, lalu anaknya itu pergi meninggalkan rumah bapaknya, maka anak itu memenuhi hidupnya, keinginannya, hidupnya menjadi hancur karena keputusan yang buruk, ya. Banyak orang kaya, dia mendapat warisan yang banyak dari bapaknya, tetapi karena keinginan dagingnya, maka dia mengambil keputusan yang buruk, maka warisan dari bapaknya itu dia habiskan foya-foya. Nah, warisan dari bapaknya. Jadi betapa kalau keinginan itu dipenuhi, kehendak bebas yang tidak benar itu dipenuhi, maka itu bisa menghabiskan warisan
dari bapaknya. Sebenarnya para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, karakter anak yang hilang, pemberontakan dan keinginan untuk bebas, kehidupan yang menghancurkan, ya, itu ada di dalam bagian yang pertama. Bagaimana ini juga menggambarkan manusia, betapa bobroknya manusia, betapa berdosanya manusia, dan betapa hancurnya kalau manusia itu memenuhi keinginan bebasnya. Yang fatal di sini apa? Yang fatal di sini kehendak bebas manusia itu ialah ia ingin terpisah dengan Allah Pencipta. Yang salah fatal bagi orang-orang Kristen yaitu kalau dia sudah menerima anugerah Tuhan, dia ingin memisahkan hubungan dengan Bapa di surga. Jadi sangat malang sekali, ya. Sudah baik-baik memiliki hubungan dengan Bapa di surga, ya. Lalu dia berontak, saya tidak mau bersekutu lagi dengan Bapa di surga, saya tidak mau lagi berkomunikasi, saya mau hidup mandiri, ya. Celaka, ya. Jadi sudah baik-baik, ya, misalnya kalian sudah baik-baik di sini, Tuhan kirim di sini, ya, Tuhan mau memproses kalian di sini, ya, menuntun sampai ke sini, lalu protes, saya mau protes, saya tidak mau menjalankan, saya tidak mau lagi bersekutu dengan Bapa, saya mau keluar dari hubungan dengan Bapa, lalu menjauh, ya, putus hubungan, pingin mandiri. Tetapi justru itulah awal kemalangan, ya. Tapi itulah menunjukkan manusia, betapa manusia itu sangat rentan, betapa manusia itu sangat, ya, pingin coba-coba, ya. Makanya Ibu Marini pernah mengatakannya, ya, kalau sudah tahu bertato itu sakit, ya ngapain mesti bertato? Tidak harus bertato dulu baru tahu tato itu sakit, ya. Jadi jangan bagaimana sih rasanya berdosa itu? Ya pasti berdosa itu menyakitkan, pasti memberontak kepada Bapa di surga, menyedihkan, ya. Nah, itulah, ya, yang dialami dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Betapa dia mengalami kehancuran, ya, pemberontakan dan keinginan untuk bebas, kehidupan yang menghancurkan, ya. Itulah karakter anak yang hilang. Yang kedua, bagian kedua dari kisah ini yaitu proses pertobatan ayat 14 sampai dengan ayat 19. Poin yang ketiga, ya, proses pertobatan. Poin yang pertama yaitu krisis dan kesadaran akan dosa. Jadi ketika kelaparan melanda kota itu, anak itu mulai menyadari kondisinya, kesalahannya, kondisinya yang memalukan. Jadi ketika baik-baik keadaan dia tidak sadar. Tetapi ketika kemalangan sudah terjadi, barulah anak itu sadar. Waduh, ternyata betapa tidak enaknya putus hubungan dengan Bapa. Betapa tidak enaknya saya sudah berfoya-foya, tapi cepat sekali habis uang untuk berfoya-foya, ya. Nah, ini adalah sebuah proses. Ketika saat-saat tergelap, saat-saat yang paling gelap datang, maka anak itu memutuskan kembali kepada ayahnya, mengakui dosanya dan ketidaklayakannya. Jadi momen kesadaran ini adalah sebuah langkah penting dalam pertobatan. Momen kesadaran, ya, momen kesadaran. Nah, makanya, ya, menjadi anak Tuhan
itu tidak sekedar happy-happy, hura-hura, tapi harus dengan rasio, dengan tingkat rasio akal budi, pikiran, ya. Apakah saya sedang dalam posisi yang baik-baik saja, ataukah saya sedang dalam posisi yang tidak baik? Apakah saya sedang menjauh dari Tuhan, ataukah saya sedang dekat dengan Tuhan? Kita harus sadar sesadar-sadarnya, merenungkan di manakah posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, ini harus sadar. Jangan sampai ketika ada kemalangan, ketika ada musibah, baru kita sadar, waduh, ternyata saya sudah jauh dari Tuhan. Nah ini, ya, jangan seperti anak yang bungsu ini, ya, ketika sudah terjadi kemalangan dia baru sadar. Selama ini dia tidak sadar. Makanya perlu kesadaran, ya. Apakah saya sedang menjauh dari Tuhan atau sedang dekat kepada Tuhan, sedang berada dekat di dalam Tuhan. Nah ini, ya, sama persis, ya, baik masih mahasiswa, baik menjadi alumni, baik menjadi hamba Tuhan, ya. Ini makanya perlu sekali dengan akal budi, akal pikiran, merenungkan akan hal ini. Ya. Momen kesadaran ini menandakan langkah penting pertobatan yang berfungsi sebagai jembatan antara rasa bersalah dan pemulihan. Jadi nggak bisa serta-merta dipulihkan. Harus sadar dulu, harus bertobat dulu, ya, baru bisa terjadi pemulihan. Melibatkan perubahan yang tulus kepada sumber kasih dan pengampunan yang diwakili oleh ayahnya yang penuh semangat. Nah, jadi ada tahapannya, ada prosesnya, ya. Seseorang yang berada di dalam titik terendah dalam hidupnya, dia harus mulai merenungkan kesalahan masa lalunya, menyadari kesalahan yang sudah diperbuat, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi ada, ya, anak-anak muda, ya, yang sudah salah bergaul. Waduh, saya sudah salah bergaul. Saya sudah terlalu jauh melangkah dalam pergaulan lawan jenis. Aduh, bagaimana ini? Ya, itu sudah titik terendah dalam hidupnya. Gak ada lagi titik terendah, itu sudah titik terendah dalam hidupnya, ya. Sudah tercoreng hidupnya. Nah, maka dia harus sadar, dia sudah di titik terendah, dia sudah meninggalkan kasih Bapa, dia sudah pergi menjauh dari Bapa, ya. Barulah dia sadar, baru dia bisa bertobat. Nah, padahal ya anak muda ini, ya, dia ke gereja setiap minggu, dia baca Alkitab, tapi dia tidak sadar di mana posisi kerohaniannya sekarang, ya. Makanya minggu lalu Bu Marini berapa ya mengatakan, ya, jangan jadi orang Kristen yang tiap minggu rutin ke gereja, tapi tidak sadar posisi rohaninya di mana. Karena bisa jadi pergi ke gereja itu untuk menutupi kesalahannya, ya, supaya dilihat orang menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang penurut, ya. Tetapi hatinya, posisi rohaninya sedang jauh dari Tuhan. Dia sedang memberontak kepada Tuhan. Dia sedang bersungut-sungut kepada Bapa di surga, ya, seperti anak ini. Dia merasa tidak puas. Dia ingin memenuhi keinginan, sedang memenuhi keinginannya sendiri, tidak seturut dengan Bapa. Nah, jadi krisis dan kesadaran akan dosa. Lalu poin yang kedua dari proses pertobatan, yaitu keberanian untuk kembali. Keberanian untuk kembali, ya. Nah, ketika sudah tahu diri berdosa, sudah memberontak kepada Bapa di surga, maka harus berani untuk kembali.
Jadi proses untuk kembali ini menemui hambatan, yaitu apa? Bisikan si jahat, bisikan si iblis, ya. Selalu ini memang tidak ada cerita tentang si iblis di sini, tapi iblis juga selalu berada di balik layar. Dia mengatakan, untuk apa kembali? Kamu sudah jahat, dosamu tidak bisa lagi diampuni. Kamu dosamu besar, tak bisa lagi diampuni. Untuk apa kembali? Ya sudahlah. Nah, itu yang terjadi pada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang dia mengambil jalan pintas. Dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, dia hanya menurut pikirannya sendiri. Dia hanya menurut pikirannya sendiri. Tetapi, ya, kalau berdasarkan Alkitab ini, maka kita harus berani kembali mengambil keputusan kembali kepada Bapa dengan penuh rasa malu, ya, dengan penuh rasa malu, dengan sadar penuh rasa malu, ya. Jadi seperti seorang anak yang sudah tahu bersalah, maka dia dengan rasa malu minta maaf kepada bapaknya. Tetapi ada anak yang lain, dia bersalah tapi dia tidak mau minta maaf kepada bapaknya, maka dia menutupinya dengan hal-hal yang lain, ya. Dia menutupinya dengan berpura-pura baik, tapi dia sudah jahat, ya. Berpura-pura baik, ya. Berpura-pura baik. Nah, ini yang dilakukan oleh manusia, ya. Manusia itu banyak melakukan kebaikan tapi sebenarnya pura-pura baik, ya. Pura-pura baik supaya kesalahannya tidak diketahui, ya. Pura-pura baik. Jadi, ya, ada kisah dua orang anak, ya. Seorang anak dia membunuh ayahnya, ya kan. Lalu anak yang lain melihat, wah, kau sudah bunuh ayam orang tua kita, ya. Kamu harus ini, ya, kamu harus nanti saya kasih tahu kepada bapak. Lalu anak yang tadi bilang, jangan saya kasih tahu, ya kan. Wah, kalau begitu, ya, kamu harus bantu saya, kamu harus kerja rajin. Kalau ada saya dikasih tugas, kamu yang kerjakan, ya, baik-baik. Lalu seperti itu yang terjadi setiap hari. Dia dikasih tugas sama orang tuanya, anaknya yang ini yang mengerjakan. Dia pura-pura baik. Akhirnya suatu saat anak ini datang kepada bapaknya, Pak, saya sudah membunuh ayam Bapak, ya. Saya minta maaf, saya dikerjain sama saudara saya. Lalu bapaknya berkata, sejak awal saya sudah tahu, saya menunggu kamu datang untuk minta maaf, tapi kamu selama ini banyak melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya tidak tulus. Nah, banyak orang-orang di dunia ini di luar Tuhan Yesus, ya. Saya tidak bilang di luar kekristenan, di luar Tuhan Yesus. Banyak orang semuanya berpura-pura baik, melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, melakukan sumbangan, ya. Semua pura-pura baik. Karena pada prinsipnya apa? Saya tidak perlu belas kasihan Tuhan. Saya tidak perlu datang kepada Tuhan. Saya hanya perlu menunjukkan, ini Tuhan, saya baik loh. Saya baik loh Tuhan. Tolong hitung kebaikan saya dan mohon izin saya masuk ke dalam rumah-Mu di surga. Ya. Itu di luar Injil. Itu bukan Injil, itu bukan kabar baik, ya. Injil yang sejati diceritakan oleh Yesus dalam cerita ini. Tidak bisa seperti itu. Harus datang kembali kepada Bapa di surga. Harus sadar akan dosa-dosa dan mohon anugerah Tuhan menyertai saya kembali. Anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan mengampuni saya kembali. Tidak bisa dengan perbuatan baik saya.
Nah, tetapi itu poin yang kedua, keberanian untuk kembali. Poin yang ketiga, bagian yang ketiga, kasih Sang Bapa. Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Poin yang pertama, penyambutan yang penuh kasih. Sang Bapa melihat anaknya dari jauh dan berlari menyambutnya, menggambarkan kasih Allah yang tidak terbatas, ya. Kasih Allah yang tidak terbatas. Ya, makanya Roma, ya, Paulus dalam kitab Roma mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Kelaparankah, ketelanjangankah, sakit penyakitkah, maukah? Karena apa? Karena kasih Bapa sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih Bapa yang tercurah nyata, ya. Jadi betapa luar biasanya kasih Bapa itu. Betapa kasih Bapa itu menyambut anak-anaknya, ya. Dalam nas pembimbing tadi, ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Nah, tadi ada satu kelewatan. Yesus menceritakan kisah ini ketika menceritakannya ke siapa, ya. Dalam ayat yang pertama, Yesus menceritakan kisah ini di hadapan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bersungut-sungut, mengapa engkau Yesus menerima pelacur, menerima orang-orang berdosa, bahkan pemungut cukai, engkau makan di rumah mereka. Kenapa kau Yesus mau menerima mereka? Bukankah mereka orang-orang berdosa? Sementara kami ini pemimpin agama orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama yang saleh, yang baik, yang pemimpin agama yang dihormati orang. Nah, jadi di hadapan orang-orang seperti itu, Yesus menceritakan kisah ini, ya, menggambarkan bahwa orang-orang yang congkak, yang sombong karena merasa sudah baik, mereka tidak memerlukan kasih Bapa. Untuk apa saya perlu kasih Bapa? Makanya, ya, ketika kami kemarin itu, ya, pernah ke Eropa, saya sama ibu, ya kan, bertanya kenapa kok di Eropa ini dulu banyak sekali orang Kristen, ya. Dulu banyak sekali orang Kristen. Injil datang dari Eropa masuk ke Indonesia. Tapi sekarang kok mereka sudah tidak lagi, banyak yang tidak lagi ke gereja. Karena apa? Karena mereka sudah makmur, sudah maju. Teknologi sudah berkembang, makmur, banyak uang. Sehingga mereka mengatakan tanpa ke gereja pun, tanpa beribadah pun kepada Tuhan, kami bisa seperti ini. Untuk apa kami ke gereja? Ya. Nah, itulah gambaran manusia yang bobrok. Sama orang-orang yang merasa diri saleh, ya, stoisme, merasa diri saleh, merasa diri baik, ya. Untuk apa saya perlu kasih Tuhan? Dengan, ya, saya baik, dengan kebaikan saya bisa masuk ke surga, ya. Sehingga orang-orang yang seperti itu Tuhan tidak menyatakan kasih-Nya, karena memang mereka pun tidak mau menerima kasih Tuhan, karena mereka merasa diri bijak. Yang satu merasa diri baik, kelompok yang satu merasa diri bijak, pandai, yang satu merasa diri baik, beramal baik, soleh, makmur. Untuk apa lagi perlu kasih Tuhan? Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan binasa di dalam kekekalan. Nah, kita harus pahami akan hal ini, ya, sehingga kita mengerti ternyata memang dunia ini seperti itu. Nah,
kasih Sang Bapa, penyambutan yang penuh kasih, dan poin yang kedua, pengampunan dan pemulihan. Bapa tidak hanya mengampuni tetapi juga merayakan kembali anaknya, memberikan cincin, jubah dan sendal, ya. Jadi ada perayaan, ada pengampunan, sesudah pengampunan ada pemulihan, ya. Pengampunan dan pemulihan. Manusia yang datang kepada Bapa tidak saja diampuni tapi dipulihkan, ya. Dipulihkan, dirayakan dengan sukacita. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau tidak paham akan anugerah itu, maka tidak ada perayaan. Kalau tidak mengerti akan anugerah itu, ya, maka akan menganggap remeh, biasa-biasa saja anugerah itu. Ya, anugerah, untuk apa anugerah? Ya kan, apa sih anugerah itu? Saya bekerja sendiri, saya makan sendiri, saya bisa berusaha sendiri, saya berpikir dengan pikiran sendiri. Lupa sadar bahwa manusia hidup di dalam dunia ini itu adalah anugerah, ya. Manusia dipelihara hari demi hari, itu adalah anugerah. Manusia bisa bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan anugerah yang khusus diberikan kepada anak-anak Tuhan, yaitu pengampunan dan pemulihan, ya. Kalau belajar teologi ada anugerah umum, itulah matahari, itulah nafas kehidupan, air, bumi ini. Itu anugerah umum, diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Tapi anugerah khusus hanya diberikan kepada anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, yang mengerti akan kasih Tuhan, mau kembali bersekutu dengan Bapa di surga. Nah, pengampunan dan pemulihan. Jadi intinya, ya, kita harus menyadari kita harus kembali, mau kembali bersekutu dengan Bapa di surga, mau kembali ke rumah Bapa, mau kembali menjaga hubungan pribadi dengan Bapa. Itulah sumber sukacita. Kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, peliharalah anugerah itu, tetaplah bersekutu dengan Bapa di surga. Pelihara, jangan ada keinginan untuk memutuskan hubungan, lari dari panggilan, ya, maka akan menjadi seperti anak bungsu ini yang coba-coba lari memisahkan hubungan dengan Bapa di surga. Nah, hal yang terakhir, bagian yang keempat, respon sang kakak. Ayat 25 sampai 32. Respon sang kakak. Poin yang pertama, ketidaksukaan dan kecemburuan. Sang kakak merasa tidak adil dengan perlakuan bapa terhadap adiknya yang telah berbuat salah, ya. Cemburu, tidak suka, cemburu, merasa tidak adil. Nah, ini yang orang Kristen juga sering alami, ya. Merasa Tuhan lebih mengasihi dia daripada saya. Wah, ini hati-hati, ya, bisa jadi benih ketidaksukaan, benih kecemburuan itu iblis taruh di hati, ya. Wah, seandainya saya seperti dia. Wah, seandainya saya seperti dia. Tidak bisa, ya. Yesus sendiri pernah mengatakan kepada muridnya Petrus, ya, Guru, apa yang akan terjadi pada murid yang itu? Artinya kepada Yohanes, murid yang kau kasihi itu, ya. Sepertinya Petrus ingin tahu, sepertinya kok si Yohanes lebih dikasihi daripada saya, ya. Tapi Yesus mengatakan, itu urusanku, ya. Dia urusannya ke saya, engkau urusannya ikutlah aku, gembalakanlah domba-domba. Nah, ini, ya. Jadi masing-masing hamba Tuhan, ya, masing-masing anak Tuhan itu urusannya kepada Bapa di surga. Urusannya bukan mengurus orang lain, cemburu terhadap orang Kristen lain atau hamba Tuhan lain. Wah, kenapa ya saya tidak jadi ketua sinode seperti dia, ya? Wah, dia ketua sinode. Wah, saya sebenarnya lebih hebat dari dia, lebih pandai, lebih pintar.
Ada seperti itu ya, sama-sama satu bangku kuliah ya, sama-sama satu kelas di bangku kuliah teologi ya. Yang satu jadi pendeta, jemaatnya sedikit. Yang satu jadi pendeta, jemaatnya banyak. Yang satu lagi jadi ketua sinode ya. Jadi satu pendeta ini yang jemaatnya sedikit bisa jadi cemburu. Kami sama-samanya belajar di kelas, saya lebih pintar dari dia. Tapi kenapa kok dia jadi ketua sinode, saya jadi pendeta biasa-biasa saja. Nah, akhirnya benih kecemburuan itu dipakai si jahat untuk dia kembali, untuk dia semakin jauh, tidak suka kepada Bapa, dia memberontak kepada Bapa. Ya. Bisa jadi si kakak ini akan seperti si anak bungsu. Wah, kalau begitu saya maulah ambil harta warisan, pergi berfoya-foya ke tempat lain. Ya. Akhirnya dia akan seperti anak si bungsu ini, sudah berfoya-foya, ya, dihajar oleh musibah, makan makanan babi, baru sadar, aduh, kalau tahu saya seperti ini, saya nggak maulah hidup berfoya-foya. Nah ini, ya, seandainya anak sulung ini menyadari betapa jatuhnya, hancurnya adiknya yang sudah jatuh dalam dosa, maka dia pun mengerti akan kasih yang lebih besar, bahwa kasih Bapa itu cukup untuk semuanya. Kasih Bapa itu cukup untuk anak si bungsu, kasih Bapa itu cukup untuk anak si sulung, ya, cukup. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan kebahagiaan, kepuasan. Ya. Tapi memang manusia itu dasarnya ingin terus-menerus dipuaskan dengan keinginan-keinginan daging. Ya. Padahal Tuhan dengan kasih-Nya sudah memberikan sukacita kalau kita tetap berada di dalam hubungan dengan Bapa, di rumah Bapa. Nah, poin yang ke-8, panggilan untuk mengerti kasih yang lebih besar. Bapa menjelaskan bahwa semua yang Ia miliki adalah milik Kakak juga. Kasih tidak terbatas dan tidak adil menurut manusia. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Ya, ketika kita tetap menjaga hubungan pribadi dengan Bapa di surga, maka disitulah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu melebihi semuanya dan itu cukup, ya, sehingga tidak perlu dipuaskan dengan banyak hal. Nah, naasnya sekarang ini ya, dunia teknologi, dunia medsos, banyak orang melihat, banyak orang narsis ya. Di medsos itu kan tempat orang narsis. Narsis itu bahasa Yunani, artinya narsis itu orang yang mencintai dirinya sendiri. Ya, selfie, berfoto, ya, aduh cantik sekali aku ini, lalu diupload di Facebook ya, pakai gelang, pakai perhiasan ya. Nah, narsis itu makanya orang, oh narsis itu artinya mencintai diri sendiri. Nah, lalu dilihat orang lain menjadi cemburu, ya, seperti itu. Wah, pingin ini, pingin itu. Nah, tidak sadar bahwa dunia sedang menggiring supaya kita tidak puas terhadap diri sendiri. Ya, sudah punya istri 1, mau istri 2, mau istri 3, istri 4. Ya, karena apa? Tidak puas. Nah, sudah punya baju, punya baju 1, baju 2, ya, tidak puas. Nah, makanya Yesus pernah berkata, ya, kalau engkau minum dari air ini, engkau akan haus terus menerus. Tetapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan, air hidup, itu akan terus menerus memancar dari dalam dirimu. Gak perlu lagi air-air yang lain. Jadi kalau kita sudah memang menerima Yesus dalam hati, menjaga hubungan, tetap berada di rumah Bapa, menjaga hubungan pribadi, persekutuan dengan Bapa di surga, itu sukacita itu cukup hari demi hari. Ya, seolah-olah Bapa ini mengatakan kamu nggak perlu pesta,
Ya, sebenarnya kamu nggak perlu pesta, kamu tiap hari bisa makan, tiap hari ya bisa bekerja, kamu di rumah Bapak ini segalanya cukup. Untuk apa pesta-pesta? Pesta itu hanya untuk orang yang sudah berdosa kembali, pesta. Nah, jadi harus menyadari betapa kasih anugerah Tuhan yang kita terima di dalam Kristus itu cukup bagi kita, cukup memuaskan hati kita, memuaskan jiwa kita yang dahaga. Ya. Nah, apa yang kurang lagi? Makanya ya, lagu pujian harus kita renungkan ya. Kristus jawaban, Kristus segalanya. Ya, apa maksudnya? Nah, apa memang benar demikian? Ya, justru banyak sebaliknya orang-orang Kristen merasa tidak cukup, merasa kurang puas, ya. Merasa wah Kristus tidak cukup, harus Kristus plus yang lain-lain, ya kan? Nah, makanya ya harus Kristus plus yang lain-lain. Kristus plus amal baik, Kristus plus atau Kristus plus ya apa sajalah yang lain. Tetapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa Kristus itu cukup bagi kita. Kasih Bapa itu lebih besar dari apa yang patut kita pikirkan. Lebih besar, mengerti Allah Maha Tahu, Bapa Maha Tahu apa yang kita butuhkan. Nah, jadi para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah Injil yang sejati, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita di posisi mana? Ya, apakah anak bungsu atau anak sulung? Ya, tidak ada anak tengah di sini ya. Artinya apa? Sebagai anak kita harus tetap memelihara hubungan dengan Bapa di surga. Segala keinginan-keinginan kita sebagai manusia berdosa kita harus nyatakan kepada Bapa di surga. Tuhan, apakah Engkau setuju kalau saya misalnya ya seperti anak bungsu ini, Bapak apakah Engkau setuju kalau saya pergi berhura-hura foya-foya, bermain dengan pelacur, berjudi dan lain-lain? Pasti Bapak mengatakan tidak, jangan, kamu akan celaka, jangan. Ya, tapi bukan itu yang dilakukan si anak. Nah, jadi setiap keinginan kita sebagai manusia berdosa namun sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, setiap keinginan kita nyatakan kepada Bapa. Apakah Bapa berkenan atau tidak? Penting sekali menjaga komunikasi dengan Bapa. Itulah yang paling Tuhan inginkan, komunikasi dengan Bapa di surga. Bukannya Tuhan tidak maha tahu, Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, ya. Tapi yang paling dirindukan Bapa yaitu komunikasi. Yang sama seperti ya, saya punya anak ya, tentu ingin sekali anak itu ngomong, ya, bercerita, karena itulah kerinduan, itulah kepuasan seorang orang tua. Bapa di surga juga seperti itu, ya. Dia rindu kita tetap menjaga hubungan, berkomunikasi. Apa yang menjadi keinginan kita, nyatakan. Apakah berkenan atau tidak? Apakah Tuhan mau memberikan atau tidak? Apakah Bapa mau ya menyatakannya atau tidak? Karena apa? Karena Bapa di surga itu Maha Kasih, ya. Dan kita harus bisa mengendalikan, menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Dan yang terpenting di sini ialah kesadaran posisi kita, ya. Apakah kita sedang berada dekat dengan Bapa, ataukah kita sedang menjauh, hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Setiap minggu ke gereja tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, dengan hati yang memberontak, hati yang bersungut-sungut, hati yang tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Nah, itu kita harus mengoreksi hati kita di hadapan Bapa di surga, sehingga kita menjadi anak-anak yang berada dalam kasih Tuhan,
rumah Bapa dalam pemeliharaan Bapa di surga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sesungguhnya ini adalah Injil yang murni, intisari daripada Injil, di mana Tuhan ingin memulihkan hubungan dengan anak-anak-Mu. Tuhan ingin bersekutu kembali dengan anak-anak-Mu, sehingga Bapa mengirim Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kadang kami memberontak seperti anak bungsu ini, dan Tuhan panggil kami kembali. Kadang kami merasa seperti anak sulung ini, merasa diri benar, sehingga akhirnya kami tidak mengerti akan kasih karunia Bapa. Bapa dalam surga, ajarilah kami dengan kebenaran firman. Roh Kudus menuntun kami di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami memiliki hati yang puas akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau mengikuti keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan Bapa di surga. Kami mau tetap mengikuti panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan di tempat ini, dibentuk, diproses Tuhan di tempat ini, dan kami puas dengan anugerah-Mu di tempat ini. Kami tidak mau menjauh dari anugerah-Mu Tuhan. Kami harus tetap menjaga hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Kami harus tetap berkomunikasi. Kami harus tetap mengoreksi kerohanian kami. Apakah kami sedang jauh ataukah kami sedang berada di dalam kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa atas kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.